Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, saya Peter Gus Bager, Bupati Kerom, akan memecahkan kendi ini, tanda bahwa pengecoran tiang Masjid Agung Nurul Huda Yuanain Kabupaten Kerom segera dimulai. Sekian. Allahumma salli ala Muhammad. Tala'al badru alayna min thaniyatil wada wajaba syukru alayna mada'a lillahi da mada'a lillahi da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati serta yang kami muliakan Bapak Bupati Kabupaten Kerom, Bapak Peter Gus Bager SHUT MUP. Yang kami hormati serta yang kami muliakan Bapak Wakil Bupati Bapak Dr. Andes Wafir Kosasih SHMH MSI. Baik, untuk berikutnya sambutan Bapak Bupati Kerom dilanjutkan dengan pecah kendi sebagai tanda diawalinya pengecoran dan diakhiri dengan penyerahan dana bantuan pengecoran. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak Wakil Bupati yang saya kasihi dan saya muliakan, Bapak Pimpinan DPRD dan anggota DPRD yang hadir yang saya hormati, Bapak Kapolres Kerom, Bapak Sekda, dan seluruh pimpinan OPD yang hadir yang saya hormati. Perwira Penghubung Kodim 1701 Jayapura, Kerom, dan Danion 122, seluruh pimpinan TNI Polri yang hadir, Ketua Masjid Agung Nurul Huda yang juga adalah Wakil Bupati Kerom. Mungkin sudah ada yang kenal ya Ketua Masjid. Ketua FKUB Kerom Bapak Haji Nur Salim, Ketua Pengadilan Agama Kerom Arso yang kami hormati, Kepala Distrik Arso, Kepala Kampung Yuanain yang kami hormati, seluruh jemaah Masjid Nurul Huda Yuanain Arso 2, masyarakat, donatur, pimpinan agama, ada pendeta Gereja GKI Antioquia juga yang hadir, Bapak Ibu hadirin undangan sekalian, semua simpatisan yang hadir, ibu-ibu muslimat atau ibu-ibu dari masjid yang tadi menyambut dengan hangat, juga siswa-siswi SMP IT Nurul Huda Kerom. Selamat pagi. Semangat kah? Alhamdulillah. Segala puji syukur sebagai umat beragama, sebagai insan ciptaan Tuhan, tentu kita semua panjatkan kepada Tuhan karena kita semua sehat, kita semua kuat, bisa melangkahkan kaki sampai hadir di tempat ini dalam keadaan yang baik-baik saja. Karena doa, karena cinta kita kepada masjid ini, maka kita hadir di sini. Bapak Ibu sekalian,
tanggung jawab kepada rumah ibadat itu sudah diberikan oleh pemerintah melalui peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama nomor 6 dan nomor 8. Ya. Tahun berapa itu? Mana Kemenak? Saya lupa tahunnya. Ya. 19 atau 2000, pokoknya sekitar situ. 2006 ya. 2006. Jadi peraturan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 6 dan nomor 8 tahun 2000. 2009, nomor 9 dan 8 tahun 2006. Ya. Ini yang mau tes apa itu? KPU, tes Bawaslu, mereka harus hafal peraturan. Iya, dasar aturan itulah yang menjamin kewenangan kepala daerah dan wakil kepala daerah, menjamin kerukunan umat beragama, salah satunya di dalamnya adalah FKUB. Pembentukan FKUB itu dikukuhkan langsung oleh bupati, gubernur, itu dijamin oleh aturan. Yang berikut menjamin pembangunan rumah ibadat di setiap daerah. Itu dijamin oleh peraturan pemerintah. Jadi bupati hadir di sini bukan maunya bupati saja, tapi juga diberikan inisiatif oleh peraturan, diberikan jaminan oleh peraturan pemerintah. Dua menteri, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Untuk itu seluruh pembangunan rumah ibadat yang ada di Tanah Kerom, wilayah Kabupaten Kerom, itu di bawah pengawasan pemerintah. Kenapa demikian? Pemerintah mengatur ketertiban pembangunan rumah ibadat. Ya. Semua agama itu dijamin kebebasannya untuk membangun rumah ibadat. Semua agama yang diakui di Indonesia sudah berapa? Ada 6 agama. Itu dijamin. Nah, salah satu wujud itu terjadi di Kabupaten Kerom. Pemerintah memberikan jaminan. Tidak hanya menjamin, tapi pemerintah memberikan dukungan nyata lewat kebijakan kepala daerah. Nah, dalam 2 tahun terakhir saya sendiri memberikan dukungan penuh kepada pembangunan masjid ini. Kenapa demikian? Karena saya tahu tidak mungkin jemaah sendiri membangun bangunan Masjid Agung ini sendiri. Butuh uluran tangan. Butuh perhatian dari pemerintah. Maka saya hadir di sini sebagai tanda perhatian, dukungan saya kepada Masjid Agung Nurul Huda. Dan secara konsisten dukungan itu saya berikan. Mulai 2022, 2023, dan sebentar saya juga akan memberikan dukungan dana untuk tiang-tiang ini bisa dicor. Harapan saya adalah masjid ini selesai cepat, jangan lama-lama. Karena masjid ini akan menjadi simbol peradaban masyarakat Islam di wilayah perbatasan Kabupaten Kerom. Menjadi sejarah peradaban masyarakat Islam di wilayah ini. Saya hadir tidak hanya sebagai kepala pemerintahan, tapi sebagai anak adat Kerom. Menjamin dan mendukung masyarakat Islam untuk menunjukkan peradaban kebudayaan Islam di wilayah ini. Bapak Ibu sekalian, umat Islam sudah berjasa besar untuk Kerom. Harus digarisbawahi. Jangan sampai dipelintir. Orang Islam punya jasa besar untuk Kerom. Saya satu-satunya yang merasakan seorang guru Islam masuk di tanah Kerom tahun 85. Dan saya adalah buah dari tangannya. Namanya Pak Guru Warsito di Pir 2. Itu yang memulai karyanya di SD Impres Warkwana. Hutan belantara waktu itu beliau masih muda, belum menikah, belum ada kumis. Kumisnya belum putih. Menjadi guru saya, membina saya. Waktu itu saya tidak nakal seperti bapak-bapak yang lain. Ya, tapi beliau pernah jewer saya. Dan itulah pengabdian seorang anak muslim guru. Jadi
ini saya harus tegaskan di sini bahwa umat Islam punya jasa besar pembangunan di Tanah Kerom. Itulah yang saya hadir di sini untuk memberikan dukungan kepada umat Islam Kabupaten Kerom. Sebagaimana juga dukungan agama-agama yang lain, gereja utamanya kepada Kabupaten Kerom juga sama. Gereja-gereja berjasa untuk Kerom, demikian juga Islam berjasa untuk Kerom. Juga banyak agama yang lain yang tidak saya sebutkan, Hindu, Buddha, juga punya peran penting di wilayah ini. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, bahwa kita berbicara toleransi dan kita bicara tentang moderasi umat beragama, tidak bisa bicara dalam dialog-dialog semata. Gak bisa. Kita harus dengan tindakan nyata menunjukkan toleransi dalam tindakan yang lebih konkret. Itu baru benar. Kalau dialog umat beragama itu sampai mau bicara 100 kali di stasiun televisi juga tidak selesai. Kalau kita tidak tunjukkan dalam tindakan konkret. Ini untuk semua. Hari ini kita membangun masjid ini, mungkin besok-besok kita membangun gereja itu. Kita membangun pura, ada Arso 12 sebagai pusat umat Hindu Kerom ada di Arso 12. Ya. Pusat orang Katolik ada di Arso. Mungkin pusat GKI ada di Arso 2, Antioquia, misalnya. Nah, ini harus menjadi perhatian semua orang yang ada di Kerom. Kepedulian kita itu harus menembus batas. Kalau kita hanya berbuat baik kepada kalangan sendiri, apakah jasa kita? Tapi kalau kita berbuat baik itu menembus batas-batas itu, berarti jasa kita, pahala kita itu lebih besar. Karena itu adalah sesungguhnya ibadah yang sejati. Ibadah itu tidak berdoa siang malam setiap saat, lalu berbuat baik itu tidak pernah. Ya. Karena tidak ada satu hukum pun yang menentang cinta kasih dan keadilan. Tidak ada. Setuju? Tidak ada satu hukum pun yang menentang cinta kasih, kebaikan, keadilan. Itu tidak ada satu hukum pun di dunia ini. Maka itu yang kita harus pegang. Bagaimana kita berbuat baik, menembus batas-batas asal-usul, batas-batas budaya, batas-batas agama, batas-batas yang dibuat oleh manusia. Tuhan tidak pernah membuat batas itu. Tuhan itu maha mulia. Tidak ada batas-batasnya. Bapak Ibu sekalian, keinginan menyelesaikan masjid ini dalam waktu yang dekat, maka saya menghadirkan kepala-kepala dinas semua. Mungkin Bapak Ibu bisa berdiri yang kepala dinas. Ya, masih ada yang tidak hadir? Masih berapa dinas yang tidak hadir? Masih banyak. Ada berapa? Enam, berarti berapa yang tidak hadir? (22) Lebih banyak yang tidak hadir, tapi undangan sudah disampaikan. Ya, silakan duduk, Bapak Ibu. Saya meminta ya kepala-kepala dinas juga memberikan sumbangan untuk masjid ini. Sukarela, seikhlas Bapak Ibu, seikhlas-ikhlasnya. Ya. Karena Bapak Ibu adalah bagian dari badan saya. Kalau kepalanya sudah membantu Bapak Ibu, badan, kaki, tangan ini harus. Berapa saja seikhlas-ikhlasnya. Hal yang sama nanti kita lakukan di gereja-gereja juga. Ya, ada gereja Arso 2. Nanti saya akan hadir di situ juga, saya akan undang juga semua kepala dinas. Supaya kepala-kepala dinas ini mereka tahu bahwa mereka adalah wakil juga bagian dari pemerintahan.
operasional yang Tuhan kasih Bapak Ibu pegang itu sisihkan sedikit untuk orang lain. Itu maksud saya. Dan itu Tuhan akan kembalikan. Hari ini Kerom susah duit. Pas sekda itu kepala pusing atur uang Kerom. Tidak ada uang, jadi susah diatur. Tapi saya mau ingatkan ya. Saya mau ingatkan ada 3 prinsip. 3 prinsip dalam pembangunan, utamanya perencanaan. Hanya 3 saja. Kita sebenarnya tidak butuhkan anggaran yang banyak. Ada 3 prinsip. Anggaran itu cukup. Yang kedua, perencanaan itu tepat. Yang ketiga, dikelola oleh orang yang tepat. Kita mau buat apa saja, yang pertama adalah perencanaan tepat, anggaran cukup, orang yang tepat. Sama membangun masjid ini. Perencanaannya harus tepat, anggarannya cukup. Tidak usah banyak. Anggaran cukup. Kalau banyak itu juga sudah salah juga. Anggaran cukup. Dan dikelola oleh orang-orang yang tepat. Bapak Ibu sekalian, itu hal yang ingin saya sampaikan. Jadi masjid ini akan selesai kalau perencanaannya pas, uangnya cukup, orang juga pas. Yang urus masjid ini, kelola masjid orangnya pas gitu. Itu maksud saya dari pesan saya di kesempatan ini. Saya pikir cukup penyampaian saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang menjadi panitia, ya, juga tukang dan semua memiliki semangat yang sama. Ya, saya juga akan dalam tahun ini akan kunjungi Antioquia, Arso II. Saya juga akan melihat progres penyelesaian gereja Arso II. Dan saya akan memberikan sumbangan dukungan juga untuk penyelesaian gereja Antioquia Arso II. Arso II menjadi epicentrum kegiatan aktivitas ekonomi, manusia, perdagangan, politik juga ada di sini. Sehingga kita membangun Arso II sebagaimana kita membangun Jakarta berabad-abad lamanya. Ya. Ada katedral di sebelah, ada Istiqlal di sebelah. Simbol-simbol ini yang membuat kita tenang dan damai. Ada simbol-simbol yang ada di dalam bagian dari peradaban kehidupan manusia. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Akhirnya dengan memanjatkan puji dan syukur, saya ingin memberikan sumbangan kepada panitia masjid di akhir sambutan saya ini. Sebelum saya menutup sambutan saya akan menyerahkan bantuan. Hatiku merindukanmu, Kerom negeri abadi, tanah leluhurku yang tercinta. Siapa yang melupakanmu? 300 juta untuk pengecoran tiang. Semoga apa yang kita lakukan ini adalah amal ibadah kita di bumi semasa kita hidup, dan kita terus berbuat baik pada setiap orang tanpa memandang agama dan memandang suku, supaya Kerom ini benar-benar menjadi surga yang jatuh. Amin, amin, amin. Mungkin kayak kira-kira filosofi sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Hatiku merindukanmu, Kerom negeri abadi. Baik. Tanah leluhurku yang tercinta.
rahmat Tuhan Yang Maha Esa, saya Peter Gus Bager, Bupati Kerom, akan memecahkan kendi ini, tanda bahwa pengecoran tiang Masjid Nurul Huda, Masjid Agung Nurul Huda Yuanain, Kabupaten Kerom, segera dimulai. Sekian. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, sekali lagi kita menyaksikan pengecoran tiang dimulai. Kita sama-sama menghitung mundur sesuai sila Pancasila. 5, 4, 3, 2, 1.